Ada Pak Wawan di Polrestabes Pak Jajang di Bandung Wetan. Ayah Dilan katanya tentara ya, tanya Abah. Iya, jawabku pelan, udah malam merhum. Oh, baru tahu Abah, kata Abah, suaranya langsung melunak. Beberapa detik kemudian, tanpa aku duga, suara Abah terdengar lirih membaca doa. Suasana di dalam mobil sontak menjadi hening, hanya deru mesin dan lantunan bacaannya yang terdengar mengalir pelan. Australian semua Al-Fatihah. Jika Mak dan Abah ikut membaca Al-Fatihah, aku tetap memandang lurus ke jalan. Aku tidak ikut membaca, tapi aku mendengarkan. Ada sesuatu dalam suara Abah, terusan kenangan rasa hormat pada orang yang sudah tiada. Pukul 4:30 kami sudah tiba di pasar Palasari. Aku, Cika, Ima, dan Abah mulai menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi rak buku. Suasananya sudah jauh lebih tenang. Aroma kertas bercampur dengan bau plastik sumpul buku yang ikhlas. Kami berhenti di kios langgananku. Wah, semua warga nih, siapa penjual buku di itu lama? Iya kan, jawab sambil tersenyum. Si itu mana? Tanyanya. Tiba-tiba aku tertegun. Pasti yang dimaksud olehnya adalah Lia. Di masa lalu saat aku masih berpacaran dengan Lia, aku memang sering di kepala sari dengannya. Udah pensiun, jawabku pendek karena tidak ingin membahasnya. Udah perwirawan, kata si pedagang situ kecil tertawa. Iya, jawabku sambil mulai melihat buku yang menumpuk di depanku. Saat itu Jika di sampingku sedang memilih buku yang dicari, sementara Abah dan Emak mengisi waktu dengan melihat-lihat buku yang ada di depan mereka. Kang, ada enggak buku yang enggak usah dibaca tapi langsung bisa tahu isinya, bertanyaku. Abah menoleh ke arahku dan langsung menimpali. Kalau mau langsung menghafal bukunya dibakar, abunya diminum. Wah bener tuh, kata penjual buku sambil tertawa lebar. Menjelang pukul 5:30 kami kembali ke mobil dan pulang mengantar Emak dan Abah ke rumah mereka. Makasih bukunya, kata Abah setelah turun dari mobil. Dia mengangkat sebuah buku berjudul 80 Langkah Cerdas Agar Selamat dari Siksa Neraka, karya Syekh Mahmud Al-Misri, ACM-PPD. Sama-sama, Abah, jawabku. Harusnya itu buat Dilan. Situ Cika sambil menoleh ke arahku. Abah juga perlu, balas Abah santai. Setelah berpamitan, aku dan Cika melaju meninggalkan rumah Abah. Jalan malam terasa lengang, hanya sesekali motor melintas. Udara terasa dingin, dan cahaya matahari condong ke barat menebar warna emas di aspal. Siapa yang ngikutin kamu terus? Tanya Cika saat mobil melaju di jalan buah batu. Siapa? Tanya aku, mataku tetap fokus ke jalan. Itu yang kamu cerita pas di rumah tadi, katanya. Oh iya, nggak tahu siapa. 2 kali dia ngikutin, curiganya si pacarnya si Hana. Makanya jangan sok baik, kata Cika tegas. Bukan sok baik, memang harus baik. Harus jadi manusia yang punya perasaan. Perasaan? Cika terangkat, matanya kini mengarah ke aku. Maksudku empati, benar-benar cuma karena kasihan, sama sekali nggak ada niat apa-apa. Aku nggak cemburu, tentunya. Aku cuma nggak suka kamu nggak cerita pernah nganterin orang, katanya. Iya maaf, kataku. Aku juga nggak cemburu kamu ngebahas Lia kan. Aku terjun terus jadi soal Lia. Aku ngebahas Lia kan karena kamu yang nanya-nanya soal Lia, tanyaku. Ya itu artinya aku nggak cemburu, malah aku yang minta kamu ngebahas Lia, ngerti? Tanya. Iya, jawabku sambil tetap fokus ke jalan, tangan di setir. Buatku semua terserah, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusanmu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa. Setelah kamu mau pergi, ya sudah. Aku nggak akan nangis, langit nggak akan runtuh karena kamu pergi, meskipun kamu istimewa buat aku. Yang paling pahit, kata Sayyidina Ali, adalah berharap sama manusia. Ya, lagian kalau langit runtuh pun kamu ikut ketimpa kan. Jika aku tertawa, iya, kalau kamu mau denganku, ya sudah, mari. Aku mau denganmu, kataku. Ya sudah, setelah hening sejenak aku bicara lagi. Kamu tahu nggak kenapa perempuan nggak mau nyatain duluan? Dia mengangkat alis. Kenapa? Supaya kalau di tengah jalan hubungan itu bermasalah, mereka bisa bilang, kan kamu yang mau nyatain mau. Ucapku setengah bercanda. Jika tertawa lepas, itu strategi, katanya sambil menunjuk ke arahku. Ah, Mas? Rokok apa? 7. Boleh. Gitu, sore ini. Mit, Mas. Plastik?
itu yang jika tertawa lepas. Itu strategi, katanya sambil menunjuk ke arahku. Perempuan memang lebih cerdas daripada laki-laki. Tapi perempuan itu nggak suka cowoknya jujur, kataku. Mereka lebih suka dibohongin. Maksudnya, iya, kalau cowoknya jujur, bilang dia sama cewek lain, cewek marah. Tapi kalau cowoknya bohong, bilang nggak sama cewek lain, padahal nyatanya iya, cewek nggak marah, kataku tertawa. Kamu pikir itu membingungkan? Tanya Cika menolak kataku. Iya, jawabku, itulah bodohnya laki-laki, kata Cika. Kok laki-laki yang bodoh? Iya, bodoh, katanya. Begitu aja bingung. Lanjutnya sambil tertawa lebih keras. Setelah harga, Cika bicara lagi. Kamu hati-hati sama orang yang ngikutin kamu itu. Kalau benar itu pacarnya, dia bisa nyangka kamu ada apa-apa dengannya. Nanti aku beresin, kata teman aku. Jangan bawa geng motor. Aku sudah nggak geng-gengan. Mobil terus melaju hingga sampai di rumah Cika. Langit cerita itu benar-benar indah, memancarkan gradasi kuning keemasan yang menyelimuti jalanan sepi Bandung. Setelah berbahasa-basi dengan papa dan papa mama Cika, aku mau pulang menyusuri jalanan Bandung yang sepi. Menambah kesan damai sore itu, udara yang sejuk menyapa wajahku bercampur dengan rasa lega karena urusan dengan Cika akhirnya selesai. Ulang tahun Anaika. Siang itu aku pergi ke kampus menggunakan mobil Nissan Patrol bersama Cika yang sebelumnya aku jemput di kampusnya. Dalam perjalanan kami sempat berhenti sebentar di pinggir jalan untuk membeli sate dari gerobak yang asap mengepul wangi ke udara. Setelah sate dibungkus, kami melanjutkan perjalanan makan sambil bercanda kecil di dalam mobil sebelum akhirnya sampai ke kampus ITB. Suasana di ITB terasa penuh energi akademik sekaligus tegang karena bayang-bayang situasi politik nasional yang mulai memanas. Pemerintah Orde Baru masih berkuasa dan kebijakan pemerintah sangat memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk mahasiswa. Di kampus ada kelompok mahasiswa yang mulai memperlihatkan kepercayaannya terhadap kebebasan berpendapat dan pembatasan ruang kritik terhadap pemerintah. Di lapang basket, mahasiswa yang melakukan mimbar bebas membahas tentang informasi politik, korupsi, dan kondisi ekonomi. Krisis ekonomi Asia belum mencapai puncaknya, tapi kekhawatirannya sudah mulai terasa di kalangan elektoral muda mengenai stabil ekonomi yang mungkin akan mengancam Indonesia. Di sekeliling lapangan dan tembok-tembok kampus terpampang poster-poster kritis yang menyoroti pemerintah, menambah semangat diskusi sekaligus tegangan di udara kampus. Di sisi lain, FSRD ITB tetap menjadi ruang yang menyenangkan. Beberapa tiang bisa dipenuhi tulisan-tulisan yang salah satunya dijual hubungi John V. John V adalah kata tingkat guru. Anehnya, setelah berhari-hari tulisan tetap ada, tidak ada yang mencepat dibiarkan begitu saja. Di arena rumput hijau ke depan kampus terpampang tulisan dilarang menginjak mahasiswa. Di tembok lain tertulis Tuhan bersama mahasiswa yang sedang tugas akhir. Di samping poster itu menempel sebuah kertas bertuliskan mahasiswa dan mahasiswi juga sudah bisa dipastikan di poster susulan yang dibuat oleh mahasiswa perempuan. Di tembok dekat kantin ada papan pengumuman berisi tulisan siapa yang punya utang ke kantin lengkap dengan nama dan jumlah utangnya. Aduh. Semua itu menciptakan kontras menarik. Di satu sisi keseriusan politik yang menggelora, di sisi lain kreativitas liar mahasiswa yang bebas mengekspresikan diri. Itulah warna khas ITB. Saat itu aku suka ITB yang dulu cukup liar dan berekspresi. Tentu saja pihak kampus mungkin tidak akan mendapat dengan pandanganku ini. Tapi Cika seringkali senyum-senyum setiap kali datang ke studio, seolah semua itu terasa aneh baginya. Dan yang paling mengejutkan adalah saat kami naik ke lantai 2 studio lukis. Dari sana matanya langsung tertuju pada sebuah kain besar berwarna hitam terbentang di atas genting bangunan seberang dengan cat putih. Jelas terbaca, selamat ulang tahun Cika, hidup Unpad. FSRD ITB. Tulisan itu begitu besar, sekitar 3 kali 4 meter. Tidak mungkin terlewat aku menoleh dan melihat Cika yang memandangnya mulutnya tersenyum. Itu pasti kamu yang bikin, tanyanya sambil menoleh ke arahku. Iya, jawabku ikut tersenyum. Kok FSRD ITB? Tanya heran. Aku tertawa, nyatet nama. Nanti FSRD komplain nggak? Ya mungkin, kataku santai. Yang penting ucapan dulu, urusan itu belakangan. Makasih, katanya menatap lembut. Aku melangkah masuk. Cika mengikuti dan belakang di situ. Enggak ada Nunu, Nawi, Irwan, dan Dani, dan Ajar memegang sering nongkrong di situ. Mereka duduk santai, sebagian merokok. Musik tip tua terdengar di sudut ruangan. Nawi tampak sibuk melukis, sementara yang lain mengobrol dan tertawa.
Begitu kami masuk, mereka langsung berseru kompak, "Selamat ulang tahun, Teh." Cika tersenyum agak malu-malu. "Makasih banyak," jawabnya. "Udah lihat spanduk?" tanya Nunu sambil nyengir. "Udah, pas ada dia yang ngucapin," kata Cika sambil tertawa. Semua ikut tertawa, ruangan terasa makin ramai dan hangat. Tiba-tiba Nawi yang dari tadi sibuk dengan kuas membuka suara. "Lan, tadi ada si Hana," katanya santai, "nanyain kamu." Dia mengucapkannya begitu saja di depan Cika, mungkin karena pikirannya sederhana saja. "Aku dan Hana tidak ada apa-apa." "Hah?" tanyaku heran, masih berdiri di samping Cika. "Ngapain?" Aku menatap Cika dan Cika juga menatapku. "Gak tahu," jawab Nawi santai. "Tadi nungguin sebentar terus pulang." "Ngomong apa?" tanyaku sambil duduk sosok buntut. Cika duduk di sebelahku. "Enggak ngomong apa-apa," jawab Nawi singkat. "Ya sudah," kataku akhirnya. Lalu aku meraih bungkusan kertas sholat sejak tadi tergeletak di meja. "Kita makan sate dulu biar rame." "Asyik," seru Nawi langsung turun dari kursinya. Yang lain ikut mendekat. Wajahnya penuh antusias. "Sate dari Indonesia ini?" tanya Nunda sambil meraih satu tusuk. "Ya dong," jawabku sambil impor. Kami pun akhirnya duduk melingkar. Sate mulai berpindah tangan, aroma bumbu kacang memenuhi studio. Sambil mengunyah, obrolan pun kembali mengalir masuk soal Hana. "Ya gitulah si Hana," kataku sambil menggigit segaging sate. "Aku sih curiga pacarnya si Hana yang ketemu kamu," kata Nawi. "Hati-hati ah," sambung Dani. "Ngapain tadi dia kesini?" tanyaku aneh. "Kamu harus bilang deh, kayaknya si Hana, soalnya yang ngikutin kamu itu timpal." "Iya mau nanti sama si Kam," kataku. "Artis ribet banget itu," Nawi sambil terus mengulas sate. "Dilan mah mantan geng motor, pasti bisa menanggulanginya," serta Irwan sebelum menggigit sate yang dia pegang. "Makasih Teh satenya," dan kata Nunu di tengah obrolan sambil menyambar untuk ketiganya. "Ulang tahun tiap hari aja Teh." Jika tertawa kecil. "Itu kenapa ulang tahun tuh setahun sekali?" "Biar artinya juga setahun sekali," katanya sambil ikut mengunyah sate. Yang lain pun ikut tertawa. Studio sore itu penuh aroma sate dan tawa yang bercampur. Telepon dari masa lalu. Hari berlalu, saat itu aku sedang bersama Cika di studioku. Aku menjelaskan salah satu lukisanku yang menempel di tembok. Lukisan itu bergaya komik, menampilkan sosok si bunda sedang memukul Popeye. Gaya lukisannya penuh warna cerah dengan ekspresi tokoh yang dilebih-lebihkan. Popeye sendiri adalah karakter kartun klasik asal Amerika Serikat, pertama muncul pada 1929. Dia dikenal sebagai pelaut bertubuh kekar dengan lengan besar yang mendapatkan kekuatan super setiap kali memakan bayam. "Aku baru lihat yang ini," kata Cika. "Baru itu kemarin." "Apa kata si bunda?" Ada Cika sambil bercakap pinggang. "Bundanya jelek," jawabku. Cika tertawa. "Dia pengen kelihatan cantik," kataku lagi. "Kan bunda cantik," kata Cika. "Ingin lebih cantik lagi," katanya, sahut. Ada juga lukisan lain menampilkan sosok Lisa, adikku, sedang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu juga ditempel di tembok. "Ini juga baru ya?" jawabnya Cika. "Iya," jawab. Kok nutup wajah? Susah melukis wajahnya, sering nggak persis wajahku." Cika tertawa. Lalu dia melihat lukisan yang menampilkan sosok Cika yang bersayap dan bertangan 4. "Ini buat aku ya?" "Iya, nanti aku bawa ke rumahmu," jawabku. Tiba-tiba dia si tempat tanggaku masuk. "Bang, ada telepon," katanya. "Dari siapa?" tanyaku. "Lia," jawabnya. Aku menoleh ke Cika yang sedang duduk di sudut studio. Lalu di belakang dengan sketchbooknya. Matanya menatapku sekilas. Lalu dia mengangkat kepala sebentar dan dengan tenang berkata, "Terima aja."
Nada suaranya ringan, tidak ada kecemburuan atau rasa cemas. Jika tampak santai dan tidak merasa terganggu. Aku tersenyum tipis mengagumi sikapnya begitu. Jika yang aku sukai tenang, percaya diri, dan fokus pada dirinya sendiri, tanpa membuatku merasa bersalah atau terbebani. Ya sudah, kataku sambil berjalan ke ruang tengah untuk menerima telepon. Bersih dengan si Bunda yang juga masuk ke studio. Ada Cika, tanya Bunda. Iya, jawabku. Dari mana? Arisan, jawabnya sambil melangkah ke studio. Aku sendiri menepi ke ruang tengah untuk berbicara dengan Lia. Halo, kataku setelah meraih gagang telepon. Hei, suara itu terdengar familiar. Aku diam sejenak menelan rasa aneh yang muncul, menjawab pelan. Hei. Didikanku, dia sudah menikah. Aku tahu itu. Jadi aku menahan diri, tidak perlu berlebihan. Aku bisa berbicara sewajarnya sebagai bagian dari menjaga silaturahmi itu, tanpa harap lebih. Gimana Kak Kuba? Tanyanya. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya, gitu aja. Pada saat aku nelpon, kamu sering nggak ada, katanya. Aku diam, tidak tahu harus ngomong apa. Aku mau ke Bandung, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Tiba berusaha terdengar biasa saja. Oh, acara kantor, jawabnya. Bareng teman-teman meeting di kafe rumah nenek. Kamu tahu empat itu? Ya tahu aku. Jawabku. Kamu udah kerja? Tanyaku. Udah dong, jawabku ringan. Gimana? Kamu udah lulus? Tanya Lia. Kemudian aku nggak tahu, ini masih lama, tersendat banyak ngambil mata kuliah bawah, jawabnya. Sibuk geng motor. Lia tertawa kecil. Aku tertawa meski canggung. Sudah enggak, jawabku. Kapan kamu ke Bandung? Tanyaku. Lusa, jawabnya. Lusa? Iya, sehari aja, malamnya langsung pulang, jawabnya. Oh, aku mengaku pelan, mencoba terdengar biasa. Kamu sibuk ya? Tanya Lia lagi. Iya, sibuk santai, jawabku. Lia tertawa. Lusa, kamu kemana? Tanyanya setelah jeda sejenak. Lusa, ke kampus, jawabku jujur. Oh, katanya pelan. Tadinya mau aku traktir. Aku kan udah kerja. Tanya sama terlalu kecil. Aku diam. Terlalu atas benus. Sebenarnya aku hanya merasa gak enak. Ada rasa campur, canggung, dan sakit sedikit bersalah bertemu lagi dengannya. Sementara aku tahu dia sudah menikah, membuat situasi terasa tipis rawan. Maaf tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, saya tanya. Jam berapa? Tanyaku. Kemungkinan sampai Bandung jam 1-an, jawabnya. Oh, kataku. Oh, apa? Oh, gitu aja, jawabku. Dia terdiam sejenak. Ada jeda panjang seolah menimbang kata-katanya. Sebelum akhirnya pelan dia bertanya, lagi apa? Lagi ada Cika, jawabku setelah jeda sebentar. Oh, tanya kemudian. Adanya datar, tapi ada ketegangan halus yang bisa kudengar. Ada rasa canggung, seperti dia merasa sedikit tidak enak mengetahui aku saat itu sedang bersama Cika. Aku menelan rasa aneh di dada. Aku ada keheningan singkat sebelum dia akhirnya melanjutkan. Salam, kata Lia. Suara terdengar lembut, menjaga jarak tapi tetap sopan. Ya, nanti disampaikan, menjawabku berusaha wajar dengan ada suaraku agar terdengar biasa saja. Diam sejenak, dia tampak ragu, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Akhirnya dia berkata, ya udah kalau gitu. Ada suaranya sedikit teredam, ada kesan menahan sesuatu yang tak ingin dilakukan. Ia jawab singkat. Diam lagi, kemudian terdengar suara Lia lebih pelan dari biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Setelah menutup telepon, aku jalan kembali ke studio. Melihat Bunda sudah duduk di sofa berisian dengan Cika. Lia, tanya Bunda. Dia tahu dari Cika. Iya, jawabku sambil duduk. Apa dia bilang? Tanya Bunda. Iya, aku menghela napas. Apa dia bilang? Ulang Bunda. Cuma bilang dia mau ke Bandung, jawabku. Terus tanya Bundanya mengerjakan kening. Ya udah gitu aja, jawabku. Ngajak ketemu? Tanya Bunda lagi sambil menoleh ke arah Cika yang hanya bisa menyimak obrolan aku. Ngapain ketemu? Kata Bunda menoleh. Tapi kalau diizinin Cika, kataku. Mungkin dia ada perlu, temui aja, jawab Cika. Bunda lalu menoleh juga ke Cika. Kau izinin? Tanyanya. Ya Bunda, jawab Cika. Kau tidak cemburu? Kan kata Dilan, orang yang cemburu itu orang yang tidak percaya diri. Gumam Bunda. Kemudian katanya, Cika bahagia dengan Dilan. Cika yang harus membahagiakan Dilan, jawab Cika mantap. Kata Bunda. Apa? Tanyaku. Itu tanyanya Cika. Bukan orang egois, suruh Bunda. Yang egois kayak apa? Tanya Cika penasaran. Yang menuntut semua orang mencintainya, macam raja saja dia harus menuntut dirinya mencintai seseorang, jawab Bunda Jibija.
Asik nih, aku menimbali sambil tertawa kecil. Nah sekarang bunda menatap Cika. Iya bunda, jawab Cika. Menyukai kamu itu gampang. Kau cantik, cowok tolol lah yang enggak mencintaimu. Aku dan Cika tertawa mendengarnya. Tapi mencintai Glenn itu susah. Sama bunda sambil tersenyum nakal. Kami bertiga tertawa lagi. Terus apa yang bikin kamu suka sama Dilan? Tanya bunda. Di pelet kali bunda, jawab Cika sambil terkekeh. Bunda ikut tertawa. Apa bagimu Lia? Hanya bunda serius. Kamu nggak cemburu sama Lia? Tanya bunda serius. Mantan Dilan, jawab Cika. Ya maksud bunda, bagaimana kamu memandang dia? Dia punya masa lalu, aku punya Dilan, jawab Cika tenang. Alamak, seru bunda. Kalau mantan orang yang cocok pasti dia masih bersamamu mas sampai sekarang. Bunda tertawa. Filosof sekali kau. Lagian saat itu kan aku belum ada bunda, kata Cika. Kemudian kalau ada kemungkinan Dilan maunya ke aku, jawabnya sambil tertawa. Ini dia, seru bunda, bundanya Dilan. Ya aku menimpali. Tentu aja, jawab Cika ringan. Kalau akhirnya jadian lagi ya semuanya ya sudah. Ya sudah apa? Tanya bunda makin kagum. Ya sudah, nggak apa-apa bunda. Bunda meraih Cika lalu memeluknya. Sejak awal bunda melihat kamu, bunda tahu siapa kamu, kata bunda lagi sambil memeluk Cika dan membelai rambutnya. Siapa? Tanya Cika tersenyum. Orang yang bunda doakan semoga cepat nikah, kata bunda terus. Amin, jawab Cika pelan. Sebuah pertemuan. Aku selalu kagum pada Cika. Dia bukan tipe perempuan yang gampang cemburu. Padahal banyak momen yang sebenarnya bisa membuat pertengkarannya atau sekedar merasa tak nyaman. Tapi tidak, Cika tetap tenang, seakan persis kemana arah hatiku. Itu membuatku semakin menghormatinya. Meski begitu, telepon dari Lia kemarin terus terngiang di kepalaku. Jujur, aku nggak mungkin bertemu dengannya. Ada perasaan canggung yang sulit ku jelaskan. Lia sudah menikah dan itu membuat langkahku serasa dibatasi garis halus yang tak boleh ku lewati. Aku takut pertemuan itu membuka ruang yang seharusnya ku tutup rapat. Namun ada juga rasa penasaran, mengapa tiba-tiba dia menelpon setelah sekian lama. Apa benar hanya urusan sepele atau ada sesuatu yang lain? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, mengganggu ketenangan yang seharusnya bisa kurasakan. Besoknya aku bicara pada Cika. Aku yang menemuinya. Cika mendengarkan dengan tenang, lalu hanya tersenyum dan berkata, ya pergilah tanpa keberatan, tanpa ada curiga, bahkan tanpa ekspresi berat hati. Sikapnya yang seperti itu justru membuatku semakin kagum. Kepercayaan yang dia berikan terasa seperti ujian sekaligus anugerah. Akhirnya, dengan hati yang masih bercampur antara enggan dan penasaran, aku bersiap-siap untuk menemui Lia dari kafe rumah nenek. Rasanya aneh, ada tarikan untuk pergi, tapi juga ada dorongan untuk membatalkannya. Mobil dipakai bunda ya? Tanya aku kepada dia saat aku sudah siap berangkat. Iya, jawab dia singkat. Ya sudah, kataku mencoba terdengar biasa. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi menggunakan sepeda motor tua aku, Honda CB Glatik. Mesin tuanya meraung pelan saat kupanaskan, menambah suasana ragu yang menggelayuti pikiranku. Angin sore Bandung menyapu wajahku ketika motor melaju, seolah ingin menenangkan hati yang resah. Di sepanjang jalan menuju kafe rumah nenek, pikiranku bolak-balik memutar pertanyaan yang sama. Untuk apa sebenarnya aku menemui Lia? Dan kemudian teringat omongan Cika, jika mantanmu memang orang yang tepat untukmu, tentu dia biasa bersamamu sampai sekarang. Dan kenyataannya Lia sudah menjadi mantan. Itu menandakan bahwa kami memang tidak ditakdirkan untuk terus bersama. Bagiku pertemuan itu bukan tentang mengulang masa lalu. Aku hanya ingin menjalin persahabatan, meski kisah kami sebagai sepasang kekasih sudah berakhir. Sesamanya di kafe rumah nenek, aku langsung melihat Lia. Dia duduk di meja panjang bersama sekitar 5 orang lainnya. Semua terlihat seperti ibu-ibu karir dengan pakaian rapi dan map di atas meja. Dari cara mereka tertawa, aku bisa menebak kalau rapatnya sudah berakhir. Tinggal saya simak-simakan, jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat aku berdiri. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan pamit sebentar kepada teman-temannya. Dia berjalan mengampiriku. Hai, sapanya menatapku setelah berdiri di depanku. Lagi meeting, tanyaku. Iya, jawab Lia. Tadi udah selesai, tinggal makan-makan, gabung ngajak dengan aku di sini aja, kataku sambil menarik kursi di meja yang lebih kecil, agak terpisah. Ya udah, kata Lia, lalu menambahkan, aku ngambil makanan dulu ya. Dia pun kembali ke mejanya sebentar. Aku belum sambil merasakan
campuran canggung dan penasaran. Kamalia datang membawa sepiring makanan dan segelas minuman. Dia meletakkan di hadapanku, lalu melambaikan tangan memanggil pelayan yang langsung datang menghampiri. "Kamu pesan dulu," katanya menatapku. "Jus alpukat aja," jawabku menolak ke pelayan. "Siap," ujar pelayan itu meninggalkan kami. Kini kami duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kayu sederhana. Aku memperhatikan Yulia sebentar. Dia tampak lebih dewasa, berbeda dari dulu, tapi senyumnya tetap sama, senyum yang membuatku sedikit bingung harus bersikap bagaimana. "Aku sudah meramal kamu pasti datang," kata Lia sambil tertawa kecil. Kemudian mengambil sendok dan mulai menyuap potong kecil makanan ke mulutnya. Aku ikut tersenyum. "Kok meeting di Bandung?" tanyaku. "Kan mereka anak buahku, tidak aku yang ngatur." "Mau meeting di mana?" jawab dia ringan sambil mengunyah perlahan. "Kamu yang ngatur-ngatur?" tanyaku. "Iya," jawabnya cepat, meletakkan sendoknya sebentar. "Kalau nggak diatur gimana?" tanyaku lagi. "Ya pasti berantakan lah," katanya sambil tersenyum percaya diri. Dia lalu kembali menusuk lauk di piringnya. "Lalu mereka nggak mau diatur?" tanyaku masih mencoba mendorong cakapannya. "Harus mau, demi kebaikan bersama," jawab dia mantap. Tepat saat itu pelayan datang membawa jus alpukat pesananku. Aku meraih gelasnya sambil berkata, "Terima kasih." Setelah pelayan pergi, aku menoleh lagi kepada Lia. "Keren bisa ngatur-ngatur," kataku pelan, lalu menyeruput jus alpukat. Dia menatapku senyum samar. "Ah, biasa aja," katanya sambil menaruh garpu, lalu menyiapkan makanan lagi. Aku tersenyum. "Terus, kamu gimana sekarang?" tanya Lia. Kemudian pandangannya tak lepas dariku. "Jadi anak baik sekarang," jawabku. "Masih geng-gengan?" tanya Lia sambil sesekali memotong makanan di piringnya. Aku tertawa kecil. "Sudah enggak," jawabku, lalu menyeruput jus alpukat. "Siapa pacarmu?" namanya, tanya sambil penuh selidik. "Cika," jawabku. "Cika. Oh iya," katanya. "Aku ingin ketemu," kata Lia lagi. "Ya, nanti ketemu," jawabku. "Baik ya dia?" "Sangat baik. Dia juga ngizinin aku ketemu kamu." "Oh." Dia terdiam sebentar, lalu menghela napas pendek. Kami sama-sama terdiam, sama-sama bersaat. Hanya suara denting garpu dan riuh rendah mengucung kafe yang terdengar aku. Lalu dia bicara liris seolah takut kalimatnya patah di udara. "Aku cuma ingin bertemu aja kok, nggak ada maksud apa-apa," kata Lia pelan. Ada suaranya terdengar canggung seperti seorang yang tiba-tiba sadar berada di posisi yang salah. "Iya," jawabku singkat. Tiba-tiba Lia menyekap matanya. Aku bersadar, matanya Duh. "Kenapa nangis?" tanyaku pelan, mencoba menatap wajahnya. Aduh. Nah, nggak apa-apa, jawabnya sedikit terbata. Lalu menatapku sebentar sebelum kembali menunduk. Aku diam menahan diriku untuk tidak bertanya lebih jauh. "Aku senang bertemu kamu," katanya akhirnya pelan sekali sambil kembali menyeka ujung matanya. "Ya, aku juga," jawabku, lalu kembali menyeruput jus alpukat perlahan, berusaha menormalkan suasana. Dia menatapku sejenak. "Makasih," katanya hampir berbisik. Suaranya pecah seperti sedang menahan isak. "Jangan nangis," kataku hati-hati. Dia terdiam, kedua tangannya bertumbuh di atas meja, pandangannya kosong entah kemana. Sementara di sekeliling kami orang-orang terus makan dan bercakap riang, kontas sekali dengan hening yang mengandung di antara kami.
Setelah beberapa menit berlalu, dia menarik napas panjang, lalu dengan suara pelan nyaris bergetar dia berkata, "Aku sudah menikah." "Kan aku udah tahu," kataku. "Aku memang sudah lama tahu." Nah, bagaimana dia sepertinya harus mengatakannya lagi. Dia menatapku sebentar, lalu kembali menundukku seperti takut melihat reaksiku. "Aku cuma ingin cerita, cuma ingin kamu tahu," katanya, lalu menunduk lagi, matanya kembali basah. "Cerita apa?" "Ya, cerita aku nikah," jawab beliau. "Kenapa harus diceritain? Kamu nggak mau dengar?" tanya Lia setelah jeda saat. "Mau, tapi ya sudahlah, itu pilihanmu, itu hidupmu sekarang. Hidup barumu," kataku. "Aku tahu, tapi aku kadang masih..." Kalimatnya menggantung, seolah dia takut melanjutkan. Aku menunggu sejenak, memberi ruang agar dia bisa merangkai kata-kata sendiri, tapi hening tetap jatuh di antara kami. Dari sorot matanya, aku bisa menebak isi hatinya bahwa masih ada tarik-menarik antara masa lalu dan kenyataan yang sedang dia jalani. Lalu kataku, "Suamimu adalah orang yang sudah memilih kamu, yang sudah percaya sama kamu untuk menemani hidupnya. Itu tanggung jawab, tapi juga anugerah. Kalau kamu membiarkan yang lemah harus menentukan, kamu bukan cuma akan menyakiti dirimu, tapi juga orang yang sudah ikhlas memberi hatinya buatmu." Dia masih menunduk. Jemarinya saling menggenggam di atas meja. Lalu aku bisa melihat gitar halus di sana. Pertanda hatinya rapuh, namun sedang berusaha kuat. "Aku datang bukan untuk membuka luka lama," kataku pelan. "Aku hanya ingin kita sama-sama berdamai dengan masa lalu. Kita pernah berjalan bersama. Ya, aku bersyukur oleh semua itu. Tapi sekarang jalan kita kan sudah berbeda. Kamu sudah punya hidupmu sendiri. Itu juga aku." Matanya perlahan terangkat menatap gue. Aku terus mencoba meyakininya. Aku menjelaskan kita tetap bisa berteman tanpa harus mengulang apa yang sudah selesai. Persahabatan itu juga bentuk cinta. Hanya saja bukan cinta yang sama seperti dulu. Dia menarik napas panjang seolah berusaha menahan sesuatu yang berat. Di dalamnya matanya berkedip cepat, mencoba menyapu air mata yang hampir jatuh. "Aku tahu," ucapnya lirih. "Kadang aku cuma merasa benci pada diriku sendiri. Kenapa pikiranku masih suka kembali ke masa lalu, padahal aku sudah memilih jalanku yang sekarang." Aku mengangguk pelan. "Wajar, kita manusia, bukan mesin yang bisa menghapus memori begitu saja. Kenangan pasti selalu tinggal. Dekat yang apakah kenangan itu jadi beban atau cuma sekedar pengingat saja?" Lihat dia, lalu menatapku dengan senyum kecil yang getir. "Terima kasih sudah mau menemui aku," katanya. "Sama-sama." Hening kembali turun di antara kami. Tapi kali itu bukan hening yang mencekik, lebih seperti ruang lega, di mana dua orang yang pernah saling mencintai akhirnya bisa berbicara sebagai manusia biasa. Masa lalu bukan untuk diperdebatkan, itu sudah bagus, kataku. "Ya, jaga dirimu baik-baik," kataku kemudian. Dia menatapku. "Kamu juga." Aku tersenyum tipis, tetap tenang, karena cuma itu cara yang kalau ingin tetap tenang. Dia tersenyum. "Boleh rindu?" "Ya boleh, rindu adalah hak segala bangsa." Dia sambil tersenyum. Dia tahu aku sedang mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, dan oleh sebab itu dia menyimpulkan sambil tersenyum. Aku mengaku kecil, masih dengan senyum. "Maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan bukan beradab." Dia terkocok kecil, tawa yang terdengar lebih jujur daripada semua kalimat sejak tadi. "Pacarmu gak marah kalau aku rindu kamu?" tanya Lia. "Dia bukan orang pemarah," kataku. Lia mengangguk pelan. Matanya menerawang sebentar sebelum kembali fokus padaku. Ada jeda singkat cukup untuk membiarkan suasana tenang. "Meresap. Kamu kembali ke Jakarta jam berapa?" tanyaku kemudian. Lia langsung menoleh padaku. "Jam 9, jawabnya, suaranya masih menyisakan lisan. Dia lalu melirik jam tangannya. "Kayaknya aku harus siap-siap pulang," katanya menatapku. "Oh gitu," jawabnya singkat. "Kamu sih datangnya telat," kata Lia. Tersenyum kecil. "Iya, tidak ada urusan dulu." Dia tersenyum sejenak menatapku dan jeda aneh di antara kami seolah dia menimbang-nimbang sesuatu sebelum akhirnya bertanya pelan. "Kapan kita bertemu lagi?" tanya Lia. "Ya, kapan-kapan. Kau masih mau bertemu aku lagi? Kalau di sini jika harus dapat izin dulu, kan dia pacarku." Dia terdiam sejenak. Aku bisa melihat katanya berkaca. "Berarti ingin
ingin menahan sesuatu yang tidak terucap. Salam buat Cika, katanya. Akhirnya suaranya lembut hampir berbisik. Aku mengangguk pelan, aku sampaikan, makasih Dilan. Sama-sama, Lia, jawabku. Ya sudah, kataku akhirnya. Aku pergi dulu ya. Lia mengangguk. Matanya menatapku dalam sejauh akan enggan melepaskan. Hati-hati, katanya lembut. Ya, aku tersenyum sebentar lalu berbalik. Seru Lia tiba-tiba. Aku menghentikan langkah dan menoleh. Motormu masih yang dulu? Aku tanyanya sambil melangkah cepat mengambil diriku. Wajahnya lebih cerah dari tadi, seolah untukmu lebih isak tangis yang baru saja reda. Masih jauh, boleh lihat? Hanya. Aku berjalan ke halaman kafe, diikuti oleh Lia yang kusadari tangannya memegang ujung jaketku yang tidak enak rasanya kalau aku tepiskan. Saat kami tiba di depan motorku, dia berdiri. Seminggu awet, katanya. Iya, jawabku sambil bergerak dan naik ke atas motorku. Dia masih berdiri di tempatnya, memperhatikanku sampai mesin motor menyala dengan suara yang meraung belang. Aku pergi ya, kataku menoleh menatapnya yang juga menatapku. Iya, jawab dia. Hati-hati, aku tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah memasang helm, aku melajukan motorku ke luar halaman kafe. Walau saja roda motorku menyentuh aspal jalan yang ada di depan kafe, dua motor muncul dari arah kanan menuju ke tempat arah masing-masing beroncengan sebelum aku sempat nyari semuanya berbang di motor. Pertama menendang motorku dengan keras sampai tubuhku oleh motorku terguling. Dari halaman kafe itu mendengar dia berteriak kaget. Hei, seperti teriakan spontan yang meledak. Siap, ulah mengganggu kebahagiaan aing, anjing. Teriak si gendang tadi yang sudah turun dari motornya. Ketika temannya yang sudah mulai turun pun berkasar dan mengeroyokku. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat membuat nafasku tersengal. Meski mereka bertiga, aku mencoba melawan sebisaku, menangkis seadanya sambil sesekali membalas pukulan. Situasi benar-benar kacau. Untung mereka tidak membawa senjata tajam dan aku masih mengenakan helm sehingga kepala terlindung meski berkali dihantam. Di saat yang bersamaan, aku mendengar Lia berteriak lagi, hei, lebih keras, lebih panik dan jelas meminta pertolongan. Orang-orang di kafe berhamburan keluar, ada yang menjadi panik, ada pula yang hanya bertepaku nonton dengan wajah tertegang. Jadi situasinya keempat orang yang menyeroyokku mundur cepat melompat ke motor masing-masing dan dalam hitungan detik mereka kabur meninggalkanku yang terengah-engah coba mengatur nafas dengan helm yang masih terpasang. Beberapa orang kafe bergegas menghampiri. Seorang meninggalkan motor yang jatuh, sementara aku hanya berusaha mengangin diri. Meski dada masih tersesak ada oleh amarah dan kejutan yang belum mereda. Ya udah, aku pergi ya, kataku akhirnya sambil berjalan menuju motorku dan naik. Dia ikut melangkah cepat berdiri dan motorku. Wajah masih pucat, matanya mengatakan sama mata. Dan aku pergi begitu saja dalam keadaan seperti itu. Ada rasa panik yang bercampur dengan salah marah dan cemas yang membuat tatapnya terasa berat. Aku menyalakan motor dan pelan meninggalkan malam Bandung tersunyi dengan suara angin. Terasa dia nyeri tubuhnya yang terasa setiap tarikan gas membuat hari di lengan dan pinggang semakin menusuk. Kata-kata serta tadi mendengar terus mentinggal di kepalaku. Sia ulah yang buka bago aing, anjing. Saya anjing. Dugaan itu akhirnya jelas. Orang yang selama ini membuatku ternyata pacarnya Hana, badanku membuat rasa sakit di beberapa bagian tidak parah, tapi cukup membuat setiap bergerak jadi berat. Aku hanya ingin pulang dan beristirahat. Motor kecil dan menembus jalanan Bandung yang sudah mulai lengang. Lalu berjalan berlihat seperti bayanganku, kuning pucat dari mata setengah berkunang. Angin malam menampar wajahku menusuk lewat celah jaket, membuat rasa perih di lengan dan membingung semakin jelas. Setiap kali menarik gas, denyut sakit itu bertambah seolah tubuhku menolak untuk bergerak lebih jauh. Suara mesin motor bergema dan sendu di jalan aspal yang kosong. Hanya sesekali berpapasan dengan mobil yang motor yang lain yang melintas cepat. Kota terasa sunyi, tapi pikiranku bising. Kata-kata kasar yang membuat yang tadi teriakan masih bergaung di telinga, bercampur dengan wajah Lia yang panik, tatapannya yang berat, antara marah, lelah, dan perasaan asing yang sulit ku gambarkan. Semua berputar di kepala. Aku hanya terus melaju, berharap sampai rumah
secepatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 ketika aku tiba di rumah. Bunda membawa kami, wajahnya penuh cemas. Kataku, kamu dikeroyok orang, suaranya meninggi. Ah, pasti Lia yang bilang lewat telepon. Aku tertegun sebentar. Oh, belum ku bilang. Tadi Lia nelpon, nangis dia. Ya, makin gelisah. Iya, salah paham aja aku singkat sambil menunduk. Berusaha melewati Bunda. Salah paham apa? Saatnya masih berdiri menghalangi jalanku. Disangka ganggu pacar orang, ucapku. Akhirnya pacarnya marah soalnya diputus. Aku melangkah masuk tubuh masih pegal. Bunda mengikuti dari belakang. Pacar siapa? Tanya Bunda. Ada teman, jawabku. Bunda diam. Matanya tidak berkedip sama beberapa detik, seperti sedang menahan banyak kalimat yang ingin dia lontarkan. Kemudian dia menarik napas pendek lalu membuka pintu lebih lebar. Aku masuk. Ketika melewati ambang pintu, pikiranku langsung penuh. Aku tahu Bunda pasti bertanya tentang banyak hal. Sudah lama aku tidak lagi terlibat dalam urusan perjalanan, apalagi urusan geng-gengan. Itu semua sudah lewat bertahun-tahun lalu, sejak aku fokus kuliah di TB dan meninggalkan dunia remaja yang penuh ego dan adrenalin. Dan saat itu, setelah 6 bulan pertukaran mahasiswa diubah masa yang harus menjadi perjalanan seni dan kedewasaan, aku masih pulang dengan kondisi seperti itu. Ada rasa bersalah yang muncul meski aku tahu kejadian itu bukan salahku. Aku juga merasa tidak enak karena sudah berbuat Bunda cemas. Tubuhku masih berdenyut sakit, sementara batinku sibuk menahan perasaan campur aduk. Di tengah semua itu, yang paling terasa adalah aku ingin segera ke kamar mandi, bersih-bersih, lalu tidur beristirahat dan meyakinkan Bunda kalau aku baik-baik saja dan aku bukan lagi remaja yang mudah terjebak oleh masalah jalanan. Besoknya sekitar pukul 4 sore aku pergi ke rumah Cika menggunakan Nissan Patrol. Sesamanya di sana, aku menceritakan peristiwa semalam tentang aku dikeroyok di jalan. Kami bercerita, aku menambahkan bahwa orang yang menyerangku sudah bisa dipastikan adalah pacarnya Cahana. Cika terdiam sejenak, matanya belum besar, rasanya terangkat dan napasnya tertahan sebentar. Sementara pikirannya menegang. Jelas dia terlihat kaget sekaligus khawatir. Setelah beberapa saat, aku mengajak Cika untuk menemui Hana di studio Hana. Dia setuju dan kami pun pergi ke sana. Di perjalanan aku bercerita tentang pertemuanku dengan Lia semalam. Terus tanya Cika, iya, aku bilang kalau aku diizinin pacarku menemui dia. Aku sambil tetap menatap perjalanan. Terus apa katanya? Salam, katanya, jawabku singkat. Cika diam sementara mobil terus melaju belum perjalanan hingga masuk ke halaman studio rekaman. Aku mematikan mesin di kursi studio. Aku lihat Hana duduk bersama 2 orang temannya. Aku turun diikuti Cika. Kami berjalan mengambil Hana. Di janggungku makin terasa kecemburuan nyeri yang sesekali masih berdenyut tubuh. Aku mau bicara sama kamu, kataku pelan. Hana menoleh, sempat melirik Cika, lalu wajahnya tampak bingung. Ayo, jawab aku sambil kemudian melirik Cika. Aku menunjuk pohon besar di samping musola kecil depan studio di sana. Sana aja ya. Aku dan Cika berjalan lebih dahulu, dan menyusul sampai kemudian kami duduk saling berhadapan di kursi teman yang ada di bawah pohon. Napasku berat, tapi aku mulai menceritakan kejadian pengeroyokan yang aku alami semalam dan memastikan bahwa yang mengeroyokku adalah pacar Hana karena orang itu mengatakan agar aku jangan mengganggu pacarnya. Hana terkejut, kemudian membesar mulutnya sedikit ngong. Oh, katanya dari mulutnya tercium bau alkohol. Kamu jelaskan ke pacarmu, kataku tegas. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Oh, ucap Hana lagi-lagi. Ya. Aku menatap dekat. Jika pun memperhatikannya. Hana lalu melirik ke arah Cika. Kamu pastikan nanti bilang ke pacarmu aku nggak mengganggu hubungan kalian, kataku. Iya nanti bilang, jawab Hana cepat. Aku menghela napas. Kalian yang punya masalah, orang lain yang jadi korban. Iya maaf, kata Hana menunduk. Setelah urusan dengan Hana selesai, aku dan Cika memutuskan pergi untuk menyalakan mobil. Suasana di dalam masih hening beberapa saat. Baru ketika kami keluar dari halaman studio, aku berkata, nonton yuk. Ayo. BIP aja, ujar. BIP adalah singkatan dari Bandung Indah Plaza, merupakan mall pertama di Bandung yang secara resmi dibuka tanggal 19 Agustus 1950, letak di Jalan Merdeka. Oke, jawab Cika singkat. Perjalanan sore terasa ringan dibanding sebelumnya. Meski tubuhku masih nyeri, keberadaan Cika di sampingku membuat perjalanan Bandung yang ramai sore terasa tidak terlalu berat. Sesamanya di BIP, kami berjalan beriringan melewati keramaian baru
Ramaian baru saja beberapa langkah masuk sebuah suara memanggil dari arah depan pintu. Cika. Kami menoleh bersamaan. Seorang laki-laki melambaikan tangannya. Dia adalah Bono, teman SMA Cika, sedang duduk di depan BP bersama 3 orang temannya. Dari pakaian yang santai dan tatapan yang penuh gaya, jelas masih lekat dengan aura anak geng motor. Bono, seru Cika kaget sekaligus senang. Jalan-jalan Kang, sama Bono padaku. Iya, jawabku singkat. Wajah Bono mendadak lebih serius. Kang, katanya Akang ada yang ngeroyok. Aku dan Cika sontak tertegun. Dadaku mengeras. Bagaimana dia bisa tahu? Bandung ternyata sempit. Kabar begitu mudah beredar. Memang sepi juga. Sepi-sepinya suara anjing menggonggong di dagu seolah bisa terdengar sampai Ciwastra. Tahu dari mana? Tanya Cika cepat. Iya, terdengar, jawab Bono sambil mengangkat bahu. Udah beres, potong Cika. Suaranya tegas. Terus menutup pembicaraan. Siapa Kang? Tanya Bono lagi. Matanya tajam. Aku salah paham aja, jawabku datar. Bono menepuk dadanya. Kalau perlu pasukan, siap Kang, katanya lantang buat teman-temannya. Ikut tersenyum singkat bersemangat. Nggak usah. Setelah Cika tepat mengatakan Bono dengan serius. Udah beres. Bono mengangkat tangannya seolah menyerah. Siap, katanya. Aku jalan saja dulu. Aku jalan dulu ya. Ujar Cika mencoba menutup percakapan. Siap, jawab Bono. Aku dan Cika melanjutkan langkah masuk ke BIP. Tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Berita tentang pengeroyokan itu ternyata sudah tersebar. Entah dari mana mulainya, tapi jelas kabar itu sudah bukan rahasia lagi. Kantor polisi. Seminggu berlalu, suatu sore aku sedang bersama Cika, Bunda dan Disa ruang studio. Inti rujak mangga, rujak sederhana mangga muda dipotong tipis-tipis bercampur sambal gula merah pedas manis di dalam sobek batu. Di tengah kunyah, Bunda tiba-tiba bersuara naruh potongan mangga ke mulutnya. Kapan kamu tak tanya di absen D satu memang istilah tugas akhir, tak bukan skripsi seperti banyak urusan lain. Semester depan mungkin jawabku berhenti dulu kerjanya dan tegas fokus ke TA-mu. Aku hanya bisa mengganggu. Saat itu aku memang masih freelance sebagai beberapa perusahaan yang membutuhkan hasil desainku. Iya, jawabku menelan potong dengan mangga. Iya aja lah. Dia ibuku, mana berani aku melawannya. Cepat lulus nikahi Cika, lengkap sudah, kata Bunda sambil ambil potongan mangga dari sobek dan melupakannya. Sambal gula merah pedas. Enggak usah, tunggu lulus impal bisa sekarang. Ya sudah, jawab Bunda tentang. Semua tertawa. Udah menyiapkan judul TA, tanya Bunda kemudian menatapku dengan penuh rasa penasaran. Udah, jawabku sambil menusuk potongan mangga yang menyantapnya perlahan. Apa, tanya Bunda lagi, menunggu jawaban sambil tersenyum penuh antusias. Eksplosisi masih warna hitam studio lukisan saat satu warna lain habis. Cika dan Disa langsung tertawa hampir tersedak rujak. Bunda terdengar Bunda mendengus tapi ikut tersenyum. Masa itu judulnya, kelihatan miskinnya kamu, kerutunya di tengah tertawa kamu. Orang miskin kekurangan nilai, kemiskinan mendorong untuk bangkit, kemiskinan itu bahan bakar ke atas juga, kataku. Bunda terdiam sejenak masih mengunyah mangga. Dia mengatakan sambil mengulangi. Apa maksudnya? Bunda setelah mengulang mangga yang dikunyahnya. Lalu tersenyum kecil mengangkat agar aku bersih potongan mangga lalu tanya ke tubuh. Kreatif itu akronim kare tapi aktif. Bunda tertawa. Cika dan Disa juga ikut tertawa. Waktu aku kecil, kataku Cika, aku ingat Bunda pernah bilang nggak tahu ke siapa ITB tempat buang anak jin. Oh iya, itu soal Bunda. Dulu zaman Bunda soalnya sepi sekali. Nah, pas aku diterima ITB, aku langsung ingat omongan si Bunda itu, jadi ngerasa kayak ada kayak anak jin. Kalau kesempatan tertawa, kalau kamu orangnya berarti Bunda jin dong. Sebetulnya Cika tertawa makin keras. Bunda mah jinnya si Amplas ditimpa Disa. Kok kamu si Amplas? Tanya Bunda heran. Kan banyak dijual sana, jawab Disa polos. Itu jeans, bukan jin. Menurut Bunda membahas orang. Semua orang tertawa lebih keras lagi. Jalan Ciamplas di Bandung dikenal sebagai pusat penjualan jeans, kelompokan terus-terusan nih. Yang itu jalan berdekatan dengan rasa penuh celana, jaket dan topi. Jeans modal banyak punya mereka buatan lokal dengan jahitan dan desain yang khas yang kemudian terkenal hingga keluar Bandung. Tak lama dari itu,
datang dia. Bang bilang ada tamu, katanya. Siapa? Kami semua langsung menoleh. Siapa? Tanya tuh. Polisi. Jawabnya kami semua pekerja polisi. Bilangku pelan seperti bicara pada diri sendiri. Jadi aku merasa sedikit tegang. Situasi politik saat itu lagi panas dan pikiranku berputar, apakah ada kesalahan yang pernah aku lakukan, terutama aku biasa sekali ketika demo turun ke jalan. Rasa tegang itu semakin berat karena aku merasa sebagai seorang sosialis. Ya, itu pandangan yang mulai tumbuh selalu selama 6 bulan kuliah seni kubah. Pikiranku bercampur dengan kekuatan kulusan dari dua Indonesia itu. Memiliki pandangan seperti itu membuat seorang dicurigai, terlebih saat banyak aktivis jurnalis yang kejeliman yang ditangkap secara diam-diam dan sebagai menghilang tanpa jejak. Kasus ini zaman-zamannya dikenal dengan istilah penculikan aktivis. Aku, Bunda Cika, dan Disa saling berkorban. Saat kami keluar, ternyata ada 2 orang polisi sedang menunggu duduk di kursi depan rumah. Begitu melihat kami, mereka langsung berdiri. Begini Bu, kata salah satu seorang polisi, ada laporan tentang pengeroyokan di studio rekaman. Kami semua terdiam, saling menatap bingung. Maksudnya gimana? Hanya Bunda hati-hati menutup pengakuan korban. Lanjut, polisi itu dikeroyok. Dia dikeroyok katanya sama teman-temannya Dilan. Bahkan mungkin ada yang bilang diperintah. Bunda memandangku dengan raut bingung. Iya, tanya dari aku menggeleng pelan. Apa kau tidak paham maksudnya? Jika benar terlihat cemas, sementara Lisa hanya memandang tanpa kata. Jadi gimana Pak? Tanya aku akhirnya. Kami hanya meminta Dilan hadir ke kantor untuk diminta keterangan. Itu saja, sebagai saksi supaya jelas duduk perkaranya, kata salah satu polisi. Ya sudah, kataku akhirnya. Aku ikut, kata Cika cepat. Aku dan Cika lalu pergi menggunakan sepeda motorku mengikuti mobil polisi yang maju di depan. Kasus si Bono, kata Cika. Sampainya di kantor polisi, aku duduk bersama Cika di ruang pemeriksaan. Ketika ditanya, aku langsung menjelaskan apa adanya, bahwa aku sama sekali tidak tahu apa-apa soal pengeroyokan itu, dan tidak pernah sekalipun menyuruh siapapun untuk melakukan hal semacam itu di luar kendaliku. Aku juga menceritakan bagaimana awalnya masalah itu bermula. Si korban sering mengikuti gerak-gerikku, bahkan pernah mengeroyokku lebih dulu. Rupanya kabar itu sampai telinga teman-temanku, dan tanpa sepengetahuanku mereka bertindak sendiri untuk membalas dendam. Jadi bukan kamu duluan, kamu yang nyuruh, tanya salah satu penyidik. Enggak Pak, jawabku tegas. Saya nggak pernah meminta siapa-siapa membuat balas dendam. Saat diperbolehkan pulang, aku merasa lega karena setidaknya aku bisa menegaskan bahwa aku tidak terlibat, tidak pernah memerintahkan siapapun, dan hanya menjadi saksi dan kejadian yang sudah di luar kendaliku itu. Sebetulnya aku bisa memaklumi apa yang harus dilakukan Bono dan kawan-kawannya. Aku tahu itu terjadi karena solidaritasnya. Dia ingin membela aku sebagai seniornya, meskipun aku sudah tidak aktif lagi di bidang motor itu. Kejadian membuatku merenung tentang batas solidaritas. Memang indah memiliki teman yang peduli, tapi di saat yang sama hal itu bisa menjerumuskan diri sendiri. Aku lega karena bisa menjelaskan semuanya ke pihak polisi, tapi juga sadar langsung jelas teman-temanku. Jadi Bono kadang datangnya disebut sendiri. Ya sudah, aku percaya Bono bisa menyelesaikan urusanku. Di perjalanan pulang dari kantor polisi, Cika memeluk dari belakang di jok motor hangat dan menenangkan. Aku menoleh sedikit ke belakang. Aku mau ngajuin pertanyaan. Ya, kataku, soal apa kan? Kamu cukup jawab iya atau enggak. Oke, kalau iya tepuk bahu sekali, kalau enggak 2 kali. Jelas dong. Ya, soal apa? Jika terdengar penasaran. Kamu senang pacaran denganku? Dan aku mulai. Jika diam sebentar, kemudian menepuk bahuku sekali, yang artinya iya. Setelah diam sesaat, aku tanya lagi, kamu mau aku lamar? Dan aku lagi. Jika diam sebentar, tapi kemudian menepuk bahu sekali. Kamu ingin cepat menikah denganku? Tanya aku. Jika menepuk bahuku sekali. Kamu suka kalau aku jadi bajingan yang saat berdua denganmu? Tanya aku sambil tersenyum nakal. Jika tahu maksudku menjadi bajingan artinya aku mencium dia. Jika diam sebentar, kemudian menepuk bahuku sekali seperti dari persetujuan. Mau aku lakukan di sini? Tanya aku menggoda. Jika menepuk bahuku 2 kali, yang artinya tidak. Kenapa? Karena malu, tanya aku. Jika menepuk bahuku sekali, padahal ingin, tanya aku menebak. Jika diam sebentar, kemudian menepuk bahuku sekali. Sepanjang perjalanan, bahasa tepukan kecil itu membuat ucapan kami hangat dan penuh canda, meski tanpa kata-kata panjang sinar sore yang menembus permohonan
seolah ikut terjun bersama kami. Kamu beneran mau kelamaran? Tanyaku. Jika tidak, menjawab dengan tepukan tapi menggerakkan kepalanya sedikit ke samping kepalaku. Kan kita masih kuliah, jawabnya tenang. Kan pernah aku bilang saat syarat sah menikah nggak harus lulus kuliah. Oh iya, lupa jamnya. Mau? Tanyaku. Jika menepuk bahuku sesekali mempersetujuan, ya sudah, kataku, nanti ku atur. Jika menepuk bahuku sekali. Rencana lamaran. Hari-hari berlalu, aku tetap kuliah, sibuk menyiapkan TA, mengerjakan sketsa dan eksperimen warna di kanvas. Kadang-kadang aku menyelinap waktu untuk menyelesaikan pekerjaanku dengan freelance atau mengantar dan menyebut jika ke kampus di Jatinangor. Sementara itu, kehidupan kampus makan memanas di lapangan basket yang membara digelar hampir setiap hari. Orasi mahasiswa tentang situasi politik bergema dengan keras. Kadang-kadang aku diminta ikut bukan lagu-lagu yang menyindir atau mengkritik pemerintah Orde Baru yang anggap bisa meningkatkan gairah perlawanan. Kabar terbaru yang beredar membuat suasana semakin tegang tentang adanya beberapa mahasiswa ITB yang disoring YBO dianggap terlalu vokal. Diskusi di kantin, di ruang kuliah, bahkan di kamar kos-kosan mendadak penuh dengan kecemasan dan bisik-bisik tentang aparat yang pengawasan kampus. Setiap mahasiswa harus bersikap waspada atas perhitungan aku merasakan sendiri. Dengan itu, selain itu, kabar tentang aparat yang menyamar menjadi mahasiswa juga membuat suasana semakin tegang. Seorang yang terlihat ikut berdiskusi dan menghadiri aksi terhadap terang sebagai mata-mata yang dikirim untuk memantau kegiatan mahasiswa di luar kampus. Masyarakat juga tidak tenang. Ini mahasiswa dan buruh sering terjadi, kadang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. Suatu sore aku memutuskan untuk berjalan ke BIP, sekedar melepas penat dari hiruk-pikuk kampus dan persiapan TA. Jika mengenakan celana jeans yang dipotong setengah tahap, kaos santai, sepatu Nike dengan sore itu cukup ramai. Orang-orang lalu-lalang, keluarga berbelanja, pasangan muda berjalan sambil bercanda. Saat aku berjalan, tiba-tiba terdengar suara yang familiar memanggil di belakang. Dilan. Aku menolak sedikit terkejut. Dari kejauhan aku melihat Lia. Dia mengenakan kardigan tipis berwarna krim, kulot longgar, dan sneaker putih. Lia duduk sendirian di salah satu kafe, melambaikan tangan sambil tersenyum di depan stangker minuman. Siapa? Tanya Cika. Matanya menatapku penuh penasaran. Lia, jawab pelan. Itu pertama kalinya Cika bertemu dengan Lia. Rasanya ada sesuatu yang berkeluarga dadaku. Aku memperhatikan diam-diam, ingin tahu bagaimana Cika menanggapi perempuan yang dulu pernah mengisi sebagian cerita hidupku. Cuma ada penasaran, sedikit canggung, juga deg-degan karena aku tahu momen ini bukan momen biasa. Aku melangkahkan mendekat ke meja. Lia mengikuti dan dari samping suara Rio di sekitar BP sebelum mengudarakan menyisikan ruang hanya untuk pertemuan itu. Ini Cika, kataku pelan mengenalkan. Dia menatap Cika sebentar, matanya sedikit melebar. Ada kata kejutan yang tak sempat dia sembunyikan. Namun segera senyum kecil muncul di wajahnya, tipis tapi tulus. Meski aku bisa menangkap ada campur gugup dan sedikit lega di sana. Senyum yang seolah berkata, akhirnya kita bertemu juga. Senang akhirnya kita bisa bertemu, kata Lia. Suaranya ringan tapi terdengar hangat. Dia berdiri dan menjorkan tangannya untuk bersalaman. Cika menyambutnya dengan senyum. Dan saat berjabat tangan, mata Lia menatap Cika dengan senyum dengan penuh perhatian, seolah ingin memberi kesan yang baik. Aku memperhatikan dari dekat, merasa bahwa Lia berusaha tidak sanggung, tapi tetap waspada. Menjaga durasi, yang tetap santai. Di sisi lain, aku melihat Cika begitu tenang dan santai, membuat suasana terasa lebih ringan. Setelah melepas jabat tangan, dia menambahkan, aku lagi nunggu suamiku, katanya. Menatapku, dia lagi keliling. Aku kecapean, dia nunggu di sini. Aku mengangguk sambil menawarkan bagaimana Cika menanggapi pernyataan itu. Tenang, sopan, dan tidak tergesa. Suasana di kafe itu tetap hangat, tapi ada nuansa ringan canggung yang alami, seperti di momen kecil yang terasa penting, karena itu pertama kalinya Cika bertemu Lia. Tidak lama kemudian, dari arah jalan muncul seorang laki-laki yang berjalan santai ke arah
arah kursi luar kafe. Berhubung dengan kami, dia adalah Mas Herdi, suami Lia. Tidak jauh di belakangnya seorang laki-laki lain mengikutinya dengan langkah yang juga santai. "Halo," sapa Mas Herdi. Menatap gue berdiri di samping Lia. "Long time no see," sambungnya. "Apa kabar?" "Baik," jawabku sambil tersenyum sopan. "Jalan-jalan?" tanyanya. "Iya," jawabku singkat. Lia menatap kami sebentar, senyumnya masih hangat, tapi ada sedikit canggung tersisa. Jika terlihat santai, tapi matanya memperhatikan setiap gerakan Lia dengan penasaran. Aku menahan diri sejenak, lalu berkata, "Kami lanjut ya." Jika mengangguk, tersenyum sopan, Lia juga tersenyum sedikit menunduk hormat. "Oke," kata Mas Hardi ringan, dan dia menambahkan, "Hati-hati." Aku dan jika berjalan ke kolam mereka di depan hati, ada rasa lega. Interaksi berjalan santai, tidak canggung, dan aku bisa kembali berjalan tanpa drama. Seperti dia masih cinta ke kamu, kata Cika. Setelah kami berjalan agak jauh. "Jangan gibah," kataku. Kok tahu gibah?" Tanya Cika sedikit tertawa. "Insya Allah," jawabku. Cika tertawa lepas.